Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan malam hari ini dengan bersama membaca syahadat, ikrar, dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah kita sholat maghrib berjamaah menjelang sholat isya diisi dengan tholabul ilmi, yakni terkait dengan pasolatan. Di samping kita juga bersyukur atas nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang tidak bisa kita catat detil per nikmat, karena sesungguhnya kita itu tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Maka secara sederhana ungkapan atau ucapan syukur kita dengan lafaz alhamdulillah itu sudah mewakili dari rasa syukur kita atas segala nikmatnya Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini pertemuan ke-260 hari Selasa 3 Februari 2026. Tema yang akan diangkat yakni seperti yang ditanyakan oleh Pak Haryono kemarin terkait dengan bacaan salam ketika sholat. Kata-kata tuhunya itu seperti apa? Nah, kita akan secara khusus, ini saya ambil judulnya kaifiat salam ketika sholat. Karena ini kaifiat atau tata cara, maka tidak terlepas dari, kalau bahasa kerennya itu tupoksinya atau SOP-nya itu harus benar. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengalami, sudah melakukan, sudah menerapkan bacaan salam. Nah, perlunya kita ngaji pasolatan ini memperdalam, semakin memantapkan apa yang sudah kita lakukan terkait dengan sholat, dari mulai takbir sampai salam. Jadi nanti yang akan kita bahas mudah-mudahan tidak terlalu lama ya,
Pokoknya begitu kurang 2 menit dehem ya, atau 4 menit supaya ada pertanyaan untuk minggu depannya. Begitu ya. Tapi jangan baru sebentar wah ini saya jadi grogi ini, jangan-jangan udah selesai ini. Ada beberapa pertanyaan, misalnya ini terkait apa bacaan salam dalam sholat yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian disertai dengan dasar-dasarnya ya. Bagaimana bacaan makmum, bacaan salam makmum ketika sholat berjamaah, maksudnya kapan mulai mengucapkan salam, lalu apakah salam ketika sholat perlu dijawab? Perlu jawab tidak itu? Assalamualaikum, jawab sampingnya Waalaikumsalam gitu. Enggak ya, itu intermezzo. Nanti kemudian ini mungkin barangkali Bapak Ibu menemukan ya, ketika salam itu ada gerakan tangan dari yang tangan kiri terutama, begitu menghadap ke kanan terbuka ke kiri, jadi assalamualaikum, assalamualaikum ya. Nah itu ada kejadian, ada ya. Itu bahkan pada zaman atau pada saat Rasul pun ada. Lalu bagaimana yang sebenarnya nanti kita akan bahas dalam kajian malam Rabu pasolatan malam hari ini, insya Allah ya. Baik, saya mulai dari ini hadis yang menjadi rujukan kita ya utama, bahwa salam dalam sholat itu termasuk rukun. Salam dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Jadi manakala ada seseorang yang takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah terus sampai selesai ruku, sujud sampai sujud terakhir, kemudian tahiyat atau syahud, kemudian tanpa ada salam, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada satu rukun yang ditinggal, yakni salam. Jadi jangan heran nanti kalau pas salamnya itu kok tidak nengok. Ya, nanti juga gak di sini dibahas. Selama ini yang kita alami, yang kita lihat ketika mengucapkan salam dalam sholat, yakni disertai dengan menoleh atau menengok ke kanan dan ke kiri. Apakah Rasul demikian? Apakah Rasul pernah hanya menatap ke depan? Jadi tidak ada assalamualaikum menengok, itu tidak. Nah, nanti kita juga akan ngaji. Kita ngaji bersama di sini itu sebagai informasi, sebagai pengetahuan ilmu. Manakala mendapati kok ada yang seperti itu, jenengan tidak protes ya, tidak nyalahke merasa benar sendiri. Kalau tahu ilmunya ya sudah, kita maklumi ada bacaan salam yang berbeda-beda, yang tidak lazim diucapkan oleh kita. Kok si orang itu baca salamnya gini? Nah, gitu. Jadi poin pertama ini, salam itu dalam sholat termasuk rukun. Manakala salam itu tidak dilakukan oleh orang yang sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena rukunnya ditinggal. Miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya yakni taslim, mengucapkan salam. Ini saya kupas sedikit dulu ya. Ini miftahus sholat at-tuhur itu dan seterusnya, itu menjadi rujukan bahwa sholat itu harus diakhiri dengan salam, taslim istilahnya, wa tahliluha taslim. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kunci sholat itu bersuci, wudu. Siapa orang yang sholat tanpa wudu atau tayamum, tidak bersuci, maka dia belum masuk dalam rangkaiannya sholat. Aku rapopo, rawudu,
Ratayamum misalnya. Pernah dengar ceritanya Kabayan? Pernah dengar ya? Nah itu loh yang batal itu loh. Jadi dulu itu ceritanya diulangi lagi kalau yang sudah pernah dengar pura-pura belum dengar ya. Si Kabayan itu ketika sholat berjamaah dengan teman-temannya kentut. Kok tahu kentut? Karena dari baunya. Teman-temannya sudah menduga ini kentutnya tanpa suara ya, dentuman keras ya, cuman aromanya. Samping kanan kirinya sudah menduga ini yang kentut si Kabayan. Setelah selesai Kabayan ditanya, dikonfirmasi ya kalau bahasa kitanya. Kabayan, kamu sholatnya nggak sah. Lah kenapa? Tadi kamu kan kentut. Kata yang sampingnya, iya kamu tuh tadi kentut, bau. Aku nyiumnya tuh bau banget dari kamu itu. Pasti kentut kamu. Lah emangnya kenapa? Ya kamu nggak sah sholatnya. Loh kok nggak sah? Kata Kabayan. Soalnya kentut itu batalkan wudhu. Kalau orang yang batal wudhunya maka sholatnya tidak sah. Lalu apa kejawab si Kabayan? Lah wong saya nggak wudhu kok, masa sholat saya batal? Nah si Kabayan itu nggak wudhu sholatnya, jadi dia punya alasan. Lah ya nggak batal, lah wong saya nggak wudhu. Ya itu mah intermezzo. Ini cerita bohongan ya, nggak bakal ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Cerita di pondok-pondok aja ya, ini sebagai hiburan ya, biar santrinya nggak pada ngantuk ya. Ibu-ibu ngantuk buatan? Kalau ngantuk nggak apa-apa bu, lumayan loh setengah jam. Selonjoran ya. Hadirnya jenengan fisiknya itu di masjid majelis ini sudah mendapatkan sakinah dari malaikat ya, dari Allah melalui para malaikat. Duduk selonjoran boleh, sila naik kuat monggo. Kalau tadi malam dalam pengajian padang bulan itu dimaklum karena usianya itu semakin bertambah usia maka kekuatan tulang itu akan sesuai dengan usia juga, tidak sekuat misalnya Mas Ihwan. Nah, ini Mas Ihwan ini murid saya ini, murid angkatan pertama saya di SD Wirokerten. Ya Mas Ihwan di MTS Sleman ya. Kok ada di sini nih? Pulang? Enggak. Kan lagi tes ini, TKA ya? Oh, di Laju. Oh iya. Ya alhamdulillah. Ada yang punya anak perempuan? Nah, bisa itu ya. Baru MTS ya, sanawiyah kelas 3 atau SMP. Saya menyaksikan Mas Ihwan ini waktu SD-nya itu baik ya. Nah jadi promosi begini ya. Anak saya baru kelas 3 SD ya. Jadi harus bersuci. Setelah bersuci, wa tahrimuha takbir. Yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Apa maksudnya? Maksudnya apa-apa yang terkait dengan kegiatan di luar sholat itu haram setelah gerakan takbiratul ihram. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka yang lain nggak boleh, ngobrol nggak boleh, melaku rento, ngopi apa meneh ya, lagi sholat kok ngopi, nggak boleh. Atau buka WAC itu menjawab, nggak bisa. Begitu takbiratul ihram, stop, fokusnya ke gerakan bacaan sholat, fisiknya, hatinya itu fokus ke sholat. Meskipun kita itu begitu Allahu Akbar, oh kelingan, aduh pintu omah urung dikunci. Bisa jadi ya, bisa jadi karena kita itu levelnya masih sholatnya belum khusyuk banget ya. Sekalinya khusyuk ngantuk ya. Jadi yang mengharamkan sholat itu maksudnya takbir adalah setelah takbiratul ihram. Lalu wa tahliluhat taslim, yang menghalalkannya dari apa-apa yang diharamkan ketika sholat adalah taslim, assalamualaikum. Begitu selesai assalamualaikum, jenengan mau langsung lompat pun boleh, harap ketemu sopo silahkan. Cuma etikanya nggak gitu ya dalam Rasul, diajarkan Rasul. Begitu assalamualaikum sudah selesai urusan sholat. Jenengan mau langsung bangkit boleh, mau zikir boleh. Cuma pernah saya sampaikan ya dulu di sini, begitu selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum,
jangan meninggalkan dulu atau bangkit dulu dari tempat jenengan sholat. Bertahanlah di situ. Kenapa? Ini sahih hadisnya, bahwa malaikat itu akan terus memohonkan ampun kepada orang yang selesai sholat, dia masih bertahan di tempat sholat dengan memanjatkan doa-doa. Jadi diamnya kita itu assalamualaikum, assalamualaikum, tidak usah geser, tidak usah pindah. Ya kalau kakinya jadi tahiyat tawaruk menjadi duduk sila atau seperti duduk iftiros, ya nggak apa-apa. Selama sekuat kita sambil zikir atau wirid, disitulah para malaikat gencar memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Nah ini teori, ini ilmunya ya. Jadi jangan sampai begitu assalamualaikum geser ya, misalnya pindah ke tempat rapena ki sumuk misalnya. Enggak, tahan dulu lah, minimal baca istighfar 3 kali, kemudian baca doa, meskipun doa andalan ya. Bagaimana doa andalan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa andalan sapu jagat ya. Semua orang mesti hafal, mau simbah-simbah, mau anak kecil, insya Allah hafal ya. Oke, itu faedah yang pertama, bahwa salam itu termasuk rukun sholat. Lalu yang kedua, salam yang statusnya sebagai rukun sholat adalah salam yang pertama, yakni mengucapkan minimal assalamu alaikum. 1 kali assalamualaikum, sudah urusan sholat berakhir. Jadi terkait dengan ritual dari mulai takbir sampai salam mengenai sholat sudah berakhir. Dalam sebuah hadis sebutkan, ini dari riwayat Baihaqi, Ana Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajihi. Kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu taslim, mengucapkan salam taslimatan wahidatan, 1 kali salam sampai kelihatan wajahnya, menghadap wajahnya. Jadi membaca salam sekalipun 1 kali saja itu sudah sah untuk sholatnya. Aku praktekkan nanti assalamualaikum. Nek dipraktekkan pas jadi imam repot, karena makmum ngerti nek salam 2 kali. Imamnya mengandalkan hadis ini, sahih itu, iya memang sahih, bener itu, bener. Tak prakteke jadi imam assalamualaikum, karena salamnya kan minimal assalamualaikum. Wis sing muguri iki mic-nya mati apa piye iki? Ngenteni mau makmumnya assalamualaikum itu ngenteni imamnya baca 2 kali. Ternyata imamnya egois, cuman 1 kali assalamualaikum. Alhamdulillah astagfirullahaladzim. Loh, wis astagfirullah. Ternyata imamnya hanya 1 kali. Nah, ini para imam yang kemarin disampaikan tidak ini sama Pak Ghazali nih, bab salam ya. Jadi salamnya dalam sholat itu minimal assalamualaikum, dan tidak menoleh pun tidak apa-apa, hanya memberi isyarat assalamualaikum. Itu dipraktekkan oleh Nabi, iya, sahih, iya. Tetapi yang lazim diterapkan oleh sahabatnya, oleh Rasul juga, dan ditirukan oleh para ulama sampai ke kita, yakni menolehkan kepala kita ke kanan. Kepalanya, bukan badannya. Ingat-ingat loh ya, kaifiatnya itu menolehkan kepala, bukan badannya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Iki ini melu-melu. Apa namanya nih? Pundaknya. Hanya gerakan
ininya saja, kepalanya. Nanti dalam hadis itu disebutkan sampai maksimal untuk yang kedua itu. Sampai itu pipi putihnya Rasul kelihatan. Assalamualaikum. Nu kok ben ketok iki malah ngene. Jadi pundaknya tetap Assalamualaikum. Jadi yang gerak ada hanyalah kepalanya, bukan badan pundaknya ikut-ikutan atau badannya ikut muter. Ini adegan salah loh ya. Assalamualaikum. Belum kancane. Assalamualaikum. Wah, kayak teko misalnya. Jadi boleh tidak? Apakah itu membatalkan sholat? Tidak ya. Cuma itu gawe-gawe dewek ya, maksudnya gerakannya ya. Bapak-bapak tidak usah mempraktekkan itu, mempraktekannya yang standar, yang umum-umum aja. Kita itu punya ilmunya begini-begini, kira-kira berbeda dengan masyarakat dan itu akan menimbulkan keanehan. Enggak usah dipraktekkan aja ya, cukup pengetahuan dan kalau mempraktekkan pas sendirian ya. Dan takutnya kalau pas ikut PAUD sholat pas sendirian dilihat sama orang lain, Assalamualaikum, langsung astagfirullah. Loh kok nggak salam ke kiri? Kok malah diprotes ya? Karena tidak tahu atau belum tahu ilmunya. Di poin yang kedua, status salam sebagai rukun itu manakala diucapkan yang pertama kali. Artinya salam yang kedua itu adalah sunnah. Assalamualaikum sah, satu rukun salam terpenuhi. Lebih utama lagi Assalamualaikum artinya salam yang ke kiri, menoleh ke kiri, salam kedua. Di sini ada yang menerapkan hanya satu kali salamnya? Ada? Ya kalau ada ya nggak apa-apa ya. Kalaupun dua kanan ke kanan lalu ke kiri ya alhamdulillah, berarti umum ya. Maksudnya tidak bikin orang lain penasaran ya. Baik, itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, inti dari salam taslim itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Tidak bisa diganti dengan bacaan yang lain. Misalnya assalamualaikum, beda loh. Yang dicontohkan itu pakai alif lam sin. Jadi alif lam samsiahnya kena. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan salam, tapi assalamualaikum. Beda manakala doa seperti surat Shaffat itu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun. Nah itu enggak pakai alif lam. Wasalamun, bukan wassalamun, tapi wasalamun ya. Kalau dalam bacaan salamnya ketika sholat yang benar adalah assalamualaikum, bukan salamualaikum. Apa mana digawe-gawe? Kan ada itu para mubaligh yang ditambah-tambah assalamualaikumnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada itu para mubaligh atau penceramah tertentu menambah-nambah salam. Yang memang Allah taala memang. Jadi gini loh, kalau bedakan loh ya, yang umum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tapi kalimat yang kedua gini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tambahan apa? Ta'ala. Boleh tidak? Boleh kalau bukan dalam sholat. Nih pas pidato, pas ceramah ya silakan. Ya silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Enggak sekali Allah assalamualaikum warahmatullahi somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad wabarakatuh. Itu boleh enggak? Boleh. Ini orang lazim ya. Manakala bismillah pun demikian. Bismillahnya yang dicontohkan itu adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Aku jeleh nek bismillahirrahmanirrahim ki. Lah ngopo? Asmaul Husna kan ono 99, tak obah dhewe. Aku kan kreatif. Lah piye? Bismillahi al-qawiyul matin misalnya. Atau bismillahir somad. Enggak bisa. Karena bacaan bismillahnya, lafadz basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dirubah dalam yang lain bismillahi majroha misalnya itu beda lagi. Bismillah. Itu terkait dengan bacaan basmalah. Itu poin yang ketiga, bahwa inti dari salam itu adalah bacaan assalamu alaikum. Lalu yang keempat, dianjurkan berarti ada dasarnya ya. Dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam yang kedua, sehingga pipi orang yang sholat itu terlihat oleh orang yang di belakangnya. Pas menoleh yang kedua ya. Jadi assalamualaikum. Ini dipastikan ketika salam yang kedua itu orang lain di belakang orang yang sholat itu melihat pipinya. Ya, jangan malu-malu assalamualaikum. Ya nggak bisa assalamualaikum. Nggak bisa ya. Mau segenit apapun jenengan ibu-ibu ya nggak boleh assalamualaikum, ya nggak bisa ya. Tetap menoleh, itu ya, menoleh ke kanan ke kiri dengan tegak duduknya ya. Bagaimana posisi tangannya? Posisi tangannya itu dalam keadaan di atas paha. Ya. Ada nanti perselisihan. Ketika salam itu telunjuknya sudah diturun apa masih begini? Jadi misalnya ini assalamualaikum, ini masih begini loh. Assalamualaikum. Atau misalnya doa yang terakhir minad dajjal, tutup terus assalamualaikum. Mana yang benar? Yang pertama yang masih nunjuk atau yang kedua setelah nggak pakai nunjuk? Jadi dari hadisnya itu disebutkan letakkan tanganmu itu, telapak tanganmu di paha, tidak dalam keadaan maksudnya sudah tidak lagi mengepal ininya, kemudian tunjuknya ditegakkan. Bin Abi Waqqas, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadu khaddihi. Kuntu aro, aku ini makanya menurut Sa'id bin Abi Waqqas, aku itu melihat Rasul bersalam, mengucapkan melakukan salam yusallimu an yaminihi, ke arah kanannya, wa an yasarihi, dan ke arah kirinya, hatta aro bayado khaddihi, sampai aku itu melihat putih pipinya Rasul. Jadi dindingnya itu sampai kelihatan oleh Sa'id bin Abi Waqqas dari belakang Rasul. Ini ada tamu ya. Bagaimana ini ada tamu Bapak Ibu? Bapak ada tamu dari mana? Dari mana Pak ya? Oh KKN. Oh. Oke. Ini lebih berapa Pak? Kurang 10 menit. Oh iya 10 menit. Oke, baik. Lalu yang utama, versi atau cara membaca taslim itu ada 5. Jenengan pilih yang 5 ini. Ojo gawe-gawe dewe, aku kombinasi ora iso. Ini saya kutipkan, saya ringkas dengan dasar-dasar yang kuat. Yang pertama bukan berarti utama loh ya. Aku sing pertama berarti bagus, yang kelima berarti kurang bagus. Enggak, saya tidak menjustifikasi bahwa ini tuh pertama paling bagus, paling jos, tidak. 5-5-nya boleh. Versi pertama, saat menoleh ke kanan dan ke kiri
mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Versi kedua, ketika menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Ketika menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Lalu versi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Versi yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Dan versi yang kelima, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Silahkan jenengan pilih yang mana. Semuanya benar. Nek ojo gawe-gawe formasi versi sendiri. Nek pas pertama assalamualaikum, lalu yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu malah tidak ada tuntunannya. Yang sederhana, maksudnya gampang diikuti, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu yang versi kedua ya. Kalau saya sendiri itu lebih baik membaca lengkap. Semakin lengkap maka semakin lengkap juga doanya. Mendoakan orang yang di sebelah kanan, mendoakan yang sebelah kiri, sama saja dengan mendoakan diri kita sendiri ya. Ojo pelit pun assalamualaikum, assalamualaikum, cuma memberikan keselamatan tanpa mengharapkan rahmat dan barokahnya dari Allah. Tidak salah, tidak salah. Ini ojo saya sholat gitu loh, sholat aja kok pelit sih. Ojo pelit. Nah, imam terutama nih bacaan salamnya jelas. Jangan sekedar pas assalamualaikum kesannya pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ucapannya itu pertama sebagian nadanya tinggi, keras, sebagian lagi lirih. Lah kenapa enggak sekalian aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak standar. Jadi enggak tinggi habis itu digluk alon. Orang enggak kedengaran yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu kok si imam itu diusahakan mengucapkan, ini pas jadi imam ya, maksudnya pas jamaah. Karena kita kan jamaahan ya. Si imam itu bacaan salamnya jahar keras karena itu akan berpengaruh kepada si makmum. Makmum itu akan mulai mengucapkan salam manakala bacaan salam imam selesai. Nih nanti yang ke berikutnya nih. Itu ya. Jadi yang 5 versi bacaan menjawab salam silahkan jangan pilih. Kalau kemarin yang ditanyakan Pak Haryono itu masalah tuh. Ini di perkataannya nih, wa barakatuhu. Hu-nya kembali kepada Allah. Bukan tanpa ha, wa barakatuh. Tapi ada huruf ha-nya diwakafkan jadi tuh. Kalau mau dibaca biasa wa barakatuhu. Tapi kan enggak umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malah tidak lazim ya. Tuh ada ha-nya. Ha-nya sebagai domir untuk Allah. Itu ya. Jadi ibu-ibu juga membacanya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ya ha besar. Ha domir untuk Allah. Itu kan poin jadi hadir begitu bukan pertanyaannya? Iya, penekanannya. Nah, terutama jadi imam tuhnya itu sampai lantang terdengar oleh makmum. Karena makmum itu akan mengucapkan salam atau mulai salam setelah imam selesai menuntaskan taslimnya. Nah, seperti kemarin itu kan disampaikan Pak Dawam juga, makmum juga jangan sampai
membersamai bareng karo imam nek arep ruku ngenteni imam Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar ikut ruku atau sujud atau yang lain. Jangan bareng. Misalnya imamnya baru Allah melu Allah balik gerakan. Tuntaskan dulu si imam itu baru makmumnya pindah rukun ya. Dari berdiri mau ke ruku atau dari ruku ke itidah ke sujud gitu ya. Dalam salam pun demikian. Ini yang pertanyaannya kan kapan makmum mulai membaca salam? Jawabnya setelah imam selesai membaca salam. Mau baca salamnya versi yang sederhana maupun yang lengkap. Ya. Kemudian kesalahan berapa menit lagi Pak Uji? Berapa menit lagi nih? 6 menit ya. Ini ada kesalahan ketika salam. Saya menyampaikan kesalahan. Tadi kan ada saya sempat spill ya. Ketika salam itu membuka tangan kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kita benahi ya. Ini mohon maaf ini kalau ada yang mempraktekkan ini harus dikoreksi ya. Karena dari hadisnya demikian. Jadi pada zaman Rasul pun itu ada orang yang sholat ketika salam itu menggerakkan tangannya. Ketika salam ke kanan ia menggerakkan tangannya membuka. Ini saya praktekkan ini. Ini pahanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau bahkan ada yang tidak kembali Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang begitu. Lalu Rasul dalam hadis disebutkan alamatu tumi'una bi aidikum ka'annaha adnabu khailis syumsin innama yakfi ahadakum ayyadu'a yadahu ala fakhidihi summa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka berlari? Kalian cukup letakkan tangan kalian di atas paha kalian, kemudian salam menoleh ke saudaramu yang di samping kanan dan samping kiri. Jadi ditanyakan oleh Rasul, lah kenapa kamu dadak buka-buka tangan nih? Kata Rasul, ya itu berarti diartikan sebagai larangan, ya tidak langsung ojo, tapi ditanyakan, lo kenapa kamu kok, maksudnya itu kan kamu gawe-gawe sholat kok cara-cara sendiri, nggak mengikuti aku, kalau bahasa kitanya ya, kan begitu, itu bahasa apologi, kiasan ya, nggak langsung bahasa diplomatis ya. Jadi itu. Kemudian menurut Imam Syafi'i ini penegasan bahwa dalam kitab Al-Um, sebagaimana kita berujukan utama saya, jika seseorang hanya mengucap salam satu kali saja, sholatnya tetap sah sehingga tidak wajib mengulangi sholatnya. Jenengan nek salam assalamualaikum tanpa menoleh pun itu sah. Assalamualaikum. Assalamualaikum tok, ora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah sah. Cuma rekomendasi saya sebaiknya itu nggak dipraktekkan. Kok malah kanca-kancanya bingung. Iki sampung urung salate, ada ngobrol ya, nagih utang ya misalnya. Jadi assalamualaikum ditandai dengan gerakan kepala sehingga pipinya itu kelihatan oleh yang di belakang. Cukup. Alhamdulillah. Pas, silakan bertanya untuk minggu depan atau bab ini. Sinten? Oh nggih, monggo Pak Iskandar. Pak Istiar. Saya mau besok babakan sholat tahajud atau sholat malam. Tahajud, oh ya. Bisakah sholat witir didahulukan sebelum sholat tahajudnya? Jadi witirnya setelah isya, terus tidur, terus nanti bangun malam dilanjutkan dengan
Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bolehkah sholat witir didahulukan sebelum tahajud? Yang saya pahami, sholat witir itu sebagai penutup dari sholat malam. Baik itu dilakukan pada awal malam maupun akhir malam. Yang jelas setelah sholat witir tidak ada lagi sholat serangkaian dengan sholat malam, kecuali misalnya sholat tahiyatul masjid atau sholat syukur wudu. Maka solusinya, sekiranya kenapa kok ada yang setelah isya itu sholat witir misalnya, itu jaga-jaga atau sudah ada saya kayaknya nanti malam nggak bisa bangun ini kecapean, itu silahkan langsung witir setelah ba'diyah isya, kemudian sholat witir 3 rakaat, itu boleh dengan asumsi nanti malamnya itu kita nggak bangun lagi karena kecapean, langsung mau qobliyah subuh atau tahiyatul masjid di sini. Nah solusinya maka apa? Kalau mau saya nyicil sholat malam 2 rakaat dulu, begitu di akhir ditutup dengan sholat witir. Kalau kok aku sudah sholat witir bar isya, ini misalnya sholat witir, malamnya bangun, maka jenengan sholatnya sholat syukurul wudu saja. Setelah syukurul wudu banyakin zikirnya. Ngeten nggih. Jadi karena sholat tahajud itu diakhiri dengan sholat witir. Sholat witir itu sebagai penutup. Ingatan nggih Pak Is? Nggih. Cukup, pas. Ada pertanyaan lagi untuk minggu depan? Bab sholat tarawih atau enggak ini nanti besok ya. Mudah-mudahan bab sholat tarawih ya, yang untuk minggu depan karena sudah mendekati ke puasa. Kan tanggal 8. Tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 3, tanggal 9. Nah, Selasa depannya lagi itu kan sudah enggak ada ini kan, karena sudah mau sholat malam, hanya 1 kali lagi. Oke, cukup. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.